Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Irul. Kita akan mengkaji tata sholat. Nih Irul, nih Irul. Irul. Si. Mari kita kaji tata sholat. Kita akan mengkaji hukum-hukumnya. Fardu wajib sama dengan fardu. Ini fardu ini di dalam masyarakat ada dua hal. Fardu 5 waktu wajib, fardu Jumat wajib. Dua-duanya Pak wajib, tapi Khatib sering berkata ittaqullah tutukutip. Makanya Khatib sering berkata ittaqullah tutukutip karena bertakwalah yang sebenar-benarnya bertakwa. Itu saja. Itu cuma memberi peringatan. Itu saja sih sebenarnya. Karena itu peringatan untuk macam kita. Macam kita biasanya sholat satu hari siap itu bolong. Maksudnya besok gak sholat lagi. Itu sholat fardu nih ngeri. Fardu itu ngeri sebenarnya. Makanya para ustadz itu berkata jika meninggalkan sholat fardu itu kafir secara nyata. Maka itu lebih mengerikan. Itu saja sih. Kalau sunat itu ada dua hal, sunat muakkad, sunat gairu muakkad. Sunat muakkad ialah kesunatan yang sangat dianjurkan mengerjakannya apabila tidak mengerjakan juga tidak berdosa. Seperti apa? Seperti itu hukumnya seperti fardu kifayah. Jika seperti air raya lah, sholat air raya, misalkan seperti itu. Kok di sini dibuat seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sih seperti sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau katanya ibaratkannya itu seperti sholat fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Sholat jenazah. Kan dikatakan dalam surat hukum fardu kifayah itu kan jika sudah ada yang menyolatkan mayit tersebut, berarti kita nggak mempunyai dosa. Itu saja sih, dosa kita nggak berdosa maksudnya. Itu yang Irul bahas, itu namanya sunat muakkad. Itu yang Irul ibaratkan seperti sholat fardu kifayah. Baru sunat gaharu muakkad ialah sunat biasa seperti puasa Senin Kamis bercumbu rayu dalam memulai jima. Bercumbu rayu itu seperti apa ya, berhubungan dengan istri atau apa. Itu namanya sunat gaharu muakkad, seperti bercandu raya lah. Ini bercumbu rayu, awak pun bingung juga. Jangan bilang bercumbu lah, awak pun aduh ya Allah ya Rasulullah. Aduh, udahlah, skip. Tadi yang Irul jelaskan, ini perbedaan rukun syah, tidak syah dan batal. Itu maksudnya antara ini perbincangan hak dan batil juga sebenarnya. Perbedaan rukun syah dan tidak syah dan batalnya. Ini seperti hak dan batil. Syaratnya ia yang dipenuhi sebelum mengerjakan, misalnya sebagian syarat syahnya salat seperti harus bersuci dari hadas besar atau kecil. Dari hadas kecil atau besar itu seperti hadas kecil itu bisa membersihkan dengan wudhu. Jika hadas besar kita harus mandi. Seperti itulah. Itu rukun. Rukunnya itu ia yang dipenuhi saat ini mengerjakannya, dan bila tidak terpenuhi syarat rukunnya tidak syah. Maksudnya kenapa tidak syah? Misal rukun sholat. Misal rukun sholat itu harus membaca Al-Fatihah, berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan membaca tahiyat awal dan selawat, misalkan seperti itu. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, misalkan seperti itulah, dan lain-lain akan dijelaskan nanti dalam setiap rukun berarti fardu. Itu aja sih. Baru apa lagi? Sah ialah sudah cukup syarat dan rukunnya ketika mengerjakan sholat. Syaratnya itu yang tadi, sahnya itu kenapa? Membaca Al-Fatihah, berdiri, ruku. Ini berdiri ini sebenarnya itidal, itidal, membaca Al-Fatihah, ya kan? Berdiri. Oh enggak, salah. Itidalnya kok nggak ada di sini dibuat nih, tengok itidalnya nggak ada dibuat.
Nggak betul nih udah. Ini tengok Al-Fatihah, terus si Al-Fatihah berdiri, ruku. Aturannya kan berdiri lagi, itial. Ini udah Irul coret ini, itialnya nggak ada soalnya. Salah nih karena mengkaji ya, karena dia mengkajinya ada gangguan-gangguan apa gitu, makanya ada salahan. Jangan disalahkan orangnya ya. Karena kita manusia, manusia itu tidak luput dari dosa. Maksudnya itu manusia itu tidak luput dari kesalahan, itu maksudnya. Jangan salahkan orangnya ya. Cuma kita mau ngisi apa yang benar, apa yang salah. Itu saja. Baru ini kan baru tidak sahnya itu seperti ialah tidak sah bila apabila terpenuhi syarat rukunnya. Bila tidak sah terpenuhi rasa apa syarat rukunnya, tidak sah bukan berarti batal atau harus ambil wudhu kembali bagi yang tidak batal wudhunya, tapi ia wajib mengulang dari pertama. Misal salat 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 syaratnya harus bersuci dari najis. Syaratnya itu sholat itu harus suci dari najis. Ketika kena najis kita harus ngapain? Ya wudhu, menyucikan. Tapi kalau kita terkena hadas harus mandi. Itunya perbedaannya. Kalau kena najis itu kita harus membersihkannya. Seperti macam kita jilat anjing rabies atau apalah gitu kan. Kita kan macam dikatakan kita menggosoknya memakai tanah 7 kali. Bisa kan seperti itu. Itu ada kajiannya lagi. Dan ketika sholat diketahui ada kotoran hewan yang melekat, itu berarti sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya kita kan ada di dalam hadis atau di dalam ayat itu kan dikatakan pakailah pakaian yang wangian. Dipakai di hari Jumat itu kan sering dikatakan pakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, rapi, bersih. Itu saja sih. Itu kalau katanya yang ini syaratnya itu harus bersuci dari najis, dan ketika sholat diketahui ada kotoran melekat, ini berarti sholatnya tidak sah karena di pakaiannya ada kotoran, makanya tidak sah. Makanya kita kalau kencing itu hati-hati juga. Itu saja sih kalau Irul ya sebenarnya. Makanya kita kalau kencing tuh sebenarnya jangan kencing macam Irul sih sebenarnya. Tetesan airnya itu bisa terkena najis juga. Bukan najis sih, adas. Najis sama aja, najis juga sih. Air kencing itu kan najis juga. Itu aja sih. Hadas tapi najis. Jadi harus dilihat tidak sahnya karena hadaskah, najiskah atau tidak terpenuhi syarat rukunnya. Batal ialah biasanya di identik dengan hadas. Batal salatnya bila di tengah-tengah salat kentut. Itu udah memang batal sholatnya karena kena kentut. Kita pun kalau kentut mengambil wudhu lagi kan, itu masalahnya di dalam syariat. Namun dalam tataran yang pasti antara tidak sah dan batalnya tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya kebiasaan masalah bahasa, itu saja. Skip, baru kita berbahas tentang arti tahara. Arti tahara, menurut bahasa makna tahara adalah bersuci, dan menurut istilah syara makna tahara adalah suci dari hadas dan najis. Hadas adalah najis yang melekat di batin, misalkan kentut, jima, terjama antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, misalkan seperti itu. Skip. Cara membersihnya kita kan udah tahu. Karena kita menjaga huduk, maka kita tidak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Itu bisa membatalkan huduk kita, itu masalahnya. Jadi skip ya. Udah lanjut aja lah. Cara membersihkan huduk, hadas kecil dan dengan mandi janab bila hadas besar. Nah, ini kan dikatakan tadi, Pasirul katakan tadi kan, cara membersihkan huduk itu hadas kecil. Cara membersihkan dengan huduk hadas kecil dan dengan mandi jinabat bila hadas besar. Jadi dikatakan dalam arti tahara ini, hadas kecil itu membersihkannya dengan huduk, tapi kalau hadas besar dengan mandi jinabat bila hadas besar. Seperti itulah namanya tuh mandi jinabat, bukan mandi junub. Kalau mandi junub itu ketika kita mimpi basah atau ketika keluarnya cairan putih, seperti itu. Cairan putih, bukan air kencing.
seperti mani lah, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya hadas besar, maka kita harus mandi. Alat untuk bersuci. Pandangan umum mengenai alat dua suci adalah air dan debu. Nah, ini yang enak dibahas ini sebenarnya tadi. Yang dibahas, Moirul bahas. Tapi skip aja lah ya, nggak usah dibahas ya. Jadi yang kita bahas ini debu di sini. Dari ini debu ini dipermasalahkan juga menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, debu yang bercampur dengan pasir atau gamping tetap sah dibuat tayamum. Debu, bukan tanah, debu. Tidak tercampur dengan pasir atau gamping, tapi menurut Imam Nawawi, debu yang bercampur dengan pasir dan gamping tetap sah dibuat tayamum. Jadi pertanyaannya itu, jika tanah terkena pasir, apakah diperbolehkan? Jadi terbuatnya tayamum ini, tayamum baru itu terbuatnya karena tanah bercampur dengan pasir. Makanya susah kita nyari tanah yang memang asli tanah, bukan tercampur dengan pasir, dia memang tanah asli. Makanya susah sekarang, makanya terbuatlah dia dari debu. Makanya kalau dari debu itu dikatakan oleh Imam Nawawi, tapi menurut Imam Nawawi, debu yang bercampur dengan pasir atau gamping tetap sah dibuat tayamum. Kenapa dikatakan sah? Karena pasir itu debunya aja dia yang melekat seperti di kereta, di kaca-kaca. Debu dari pasir itu aja, pasir itu mempunyai debu. Pasir itu, kalau tanah dia beda. Pasir itu mempunyai debu. Itulah dia, maka dikatakan tetap sah jika ada pasirnya. Itu tayamum baru sebenarnya. Kalau tayamum lama itu dari tanah sih. Itu saja. Ini debu yang tidak mustahal, tidak bisa dari tayamum, terkena dan campuran najis. Makanya tanah itu lihat-lihat juga, terkena najis tidak, apa terkena air parit apa tidak, itu masalahnya. Jika terkena air hujan, parit menguap, jangan kalian pakai. Itu jangan kalian pakai, karena orang parit itu tempat apa? Tempat orang buang air kecil bisa. Itu saja sih, tempat orang bayar air kecil, karena kan sistem kita hidup dunia ini kan air tuh keluarnya itu kan ke arah ke parit ya. Kalau dulu kok sekarang kok Irul sih sekarang ini keluarnya langsung dari sisi tank langsung. Kalau Irul ya, karena di rumah Irul tuh udah dibuat sama Bang Dodo. Kalau kita kencing pun, buang air besar pun, masuknya di sisi tank, bukan ke parit. Itu saja. Kalau nggak percaya, tanyakan sama tukangnya. Itu saja sih. Baru enggak ya? Kayaknya iya. Ngalirnya ke sisi tank. Iya, ngalir ke sisi tank. Baru apa lagi ya kita bahas ya? Oh, istinjak. Beristinjak dengan batu. Istinjak dengan batu itu jangan kalian gosok aja, tapi gosoknya itu bisa kan dari pokoknya ke arah ke atas ke bawah, misalnya kayak gitulah, ke atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas lagi ke bawah. Batunya itu jangan kalian gosok cuk gitu, naik kiri, atas bawah, jangan seperti itu. Irul nggak suka seperti itu. Jadi taiknya itu nggak melengket ke batu tersebut. Jadi itu caranya itu istinja dari batu tuh dari atas ke bawah, baru putar lagi batunya atas ke bawah, seperti itulah contohnya, misalkan seperti itu. Jadi istinja dengan batu, istinja dengan air. Kalau istinja dengan air ya biasa yang kita lakukan seperti itu sih. Tapi kan kalau yang baru-baru ini kan orang-orang yang baru pakai tisu itu saja sih. Kalau Irul kok zaman dulu itu pakai istinja, dia tuh pakai batu sebenarnya. Istinja itu pakai batu. Kalau Irul biasanya istinja ya nggak perlu pakai batu, air aja, nggak perlu pakai sabun lagi. Itu saja sih.
Semoga udah sampai di sini dulu yang kita kaji hari ini. Mana nih fotonya? Yaudah, ini yang kita kaji hari ini sampai sini dulu. Udah 15 menit lewat juga ini yang kita berbincang masalah yang begini-begini aja. 15 menit udah waktu terlewatkan. Semoga video dari Irul bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pada sehat selalu, dikasih kesehatan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat hari Jumat yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.